Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, ini saatnya kita berjumpa. Izinkan saya menyampaikan tentang pernikahan. Salah satu pelayanan gerejawi yang terpenting adalah pernikahan. Kenapa? Karena nikah itu adalah satu kali untuk seumur hidup. Karena nikah itu tidak ada kata mundur, tidak ada kata batal. Jadi oleh karena serius banget, maka kami gereja membuat acara persiapan nikah yang serius yang kami sebut konseling pranikah. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu yang disebut dengan konseling itu dari kata to counsel, artinya memberi saran, memberi nasihat. Salah satu tujuan utama konseling pranikah adalah supaya calon pengantin, calon suami dan istri itu ngerti bahwa pernikahan itu tidak semudah itu. Pernikahan tidak sesederhana itu. Tanpa diprediksi, tanpa diharap, di sana sini bisa muncul masalah, kesulitan, problem, bahkan kasus yang membuat kita kepala pusing, kita dengar-dengar, kita berkata, loh kok tiba gini? Nah oleh sebab itu salah satu fungsi, salah satu kerinduan, salah satu tujuan dari konseling pranikah adalah meminimalisir, mengurangi sebanyak mungkin terjadinya konflik, menghindari terjadinya apa yang disebut ribut, mencegah yang disebut berantakan. Setiap kali ada konseling pranikah, saya biasanya bertanya pada calon suami istri. Bagi kalian, saya beri satu pilihan. Satu kata dari pernikahan itu yang paling penting buat kalian apa? Dengan ada banyak variasi pilihan, saya menekankan membangun pernikahan, membangun keluarga Kristiani yang paling penting adalah satu kata, yaitu bahagia. Untuk apa kita membangun rumah tangga, kita menikah kalau cekcok, ribut, tidak pernah bisa ketemu, tegang, stres, ngapain? Maka saya kembalikan kepada calon pengantin. Yang paling penting kalian nanti kalau nikah hidup bahagia. Nah itu yang menjadi kerinduan dambaan bukan hanya oleh pengantin, bukan hanya pengantinnya saja, tetapi itu juga kerinduan keluarga kedua belah pihak. Itu juga merupakan kerinduan dari kami gereja. Aduh, seneng banget kalau lihat rumah tangga bahagia, rumah tangga rukun, rumah tangga diberkati. Tapi kalau lihat rumah tangga congkrah, ribut, lalu tidak ada yang mau ngalah, dan akhir-akhirnya bilang, ini pegatan wae. Cerai saja, cerai itu jalan terbaik. Itu yang kami cegah. Empun ngantos kedadosan. Itu yang kami hindari, jangan sampai terjadi yang namanya pernikahan gagal. Karena nikah Kristen itu, saya ulangi Bapak Ibu, satu kali untuk seumur hidup. Tidak ada kata mundur, tidak ada kata batal. Maka pernikahan Kristen itu yang terbaik adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin, sehingga kalau kita nanti melangkah dalam pernikahan, kita tidak pernah lu kok tiba gini. Salah satu pesan saya dalam persiapan pernikahan, konseling pranikah, saya pakai istilah bahasa Jawa, Bapak Ibu maafkan saya. Apa itu? Ojo nganti enek tembung getun ing tembe mburine. Jadi maksudnya gini, di kemudian hari jangan ada satu penyesalan, yuh kenapa aku dulu kawin sama kamu. Ada orang yang bilang sama saya, tapi demi etika saya tidak sebut nama dan tempat, saya menyesal kawin sama kamu.
Saya juga tidak ngerti dulu, saya ini ngerti apa, kelihatan apa, kok saya mau nikah sama kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu itu tidak boleh terjadi. Nikah itu harus berpikir dengan tenang. Nikah itu harus direnungkan dalam hati yang sedalam-dalamnya. Karena pernikahan itu sekali lagi, dua menjadi satu. Dan dua menjadi satu itu, yang menjadikan satu bukan gereja. Yang menjadikan dua itu menjadi satu bukan pendeta. Tapi nama Allah yang kudus. Mantan itu dua jadi satu karena nama Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus. Itu yang membuat kita tidak boleh cerai, tidak boleh berantakan, tidak boleh gagah. Di samping itu Bapak Ibu, kita ini dilihat orang banyak. Anda, saya menjadi teladan. Kalau orang-orang yang belum nikah lihat, nikah Kristen itu rukun, damai, bahagia. Mereka bilang, aku akan mengikuti jejak orang-orang yang mendahului aku. Karena kerinduan untuk bahagia itu adalah milik kita semua. Ketika saya menelusuri baik itu Alkitab maupun fakta di lapangan, ternyata ada beberapa hal atau kadang-kadang itu merupakan pilihan. Kadang-kadang nggak sadar sudah milih. Apa itu? Yang pertama adalah ketetapan Alkitab. Yang pertama adalah firman Tuhan. Di mana tertulis ketentuan Tuhan, suami adalah kepala keluarga. Itu legal formal, resmi, tidak perlu diperdebatkan. Setiap orang, terutama wanita, kalau dia akan nikah, dia harus tanya dirinya sendiri, siapkah saya ketika ada seorang pria yang menjadi pemimpin, menjadi kepala dalam rumah tangga saya. Dan setiap pria harus tanya pada dirinya sendiri, mampukah, sanggupkah saya menjadi kepala keluarga yang baik, yang membuat istri dan anak-anak nanti hidup dalam bahagia. Ini pilihan pertama. Sesuai firman Tuhan, berdasarkan Alkitab, menetapkan suami adalah kepala keluarga. Ini pilihan pertama atau ketentuan pertama. Yang kedua adalah saya tidak berani dan tidak mau menyebut nama, tempat, di kota apa, di gereja apa. Tapi saya melihat di sana sini wanita yang dominan. Wanita yang lebih pintar dari suaminya. Wanita yang lebih cerdas dari calon suaminya. Wanita yang wataknya lebih keras dari suaminya. Dia mungkin jadi wanita karir. Mungkin dia jadi pengurus suatu organisasi. Mungkin dia jadi orang penting suatu perusahaan besar. Dia terbiasa mengatur, dia terbiasa menjadi pemimpin. Tapi memang dilandasi dia orang yang berkualitas. Karakternya, kecerdasannya, kemampuannya, orang Jawa bilang mumpuni. Pantas kalau dia jadi kepala. Dan ketika wanita seperti ini masuk dalam pernikahan, saya sekali lagi tidak mau sebut nama, tempat, gereja. Dia menikah dengan seorang pria yang sabar. Pria yang ngalah. Pria yang, maafkan saya, tingkat kecerdasannya di bawah istri. Ketegasannya di bawah istri. Keuangan, pendidikan, hampir semuanya di bawah calon istrinya. Maka ketika mereka menikah, satu peristiwa demi peristiwa yang lain,
satu problem dengan problem yang lain, bahkan satu kasus dengan kasus yang lain. Hampir selalu. Perhatikan Bapak Ibu. Pendapat istri, ketegasan istri, itu yang mengambil keputusan, yang memberi solusi. Dan akhirnya bagaimanapun suami itu tunduk berkata, yo mah, yo bu'e, awakmu bener. Karena dalam satu masalah kepada masalah lain, dari satu kasus ke kasus yang lain, yang sedemikian rumit berat, ternyata pendapat keputusan istri lebih tepat. Nah, apa jadi? Cepat atau lambat, istri ini menjadi kepala keluarga. Dominan. Ya karena, maaf, karena suami tidak secerdas dia. Suami tidak setegas dia. Suami di bawah dia. Baik pendidikan formal, kemampuan cari duit terutama. Dan akhirnya suami yang awalnya cuma ngalah, tanda kutip. Wiwitane awalnya hanya ngalah. Dan karena suami ini sabar, dan karena suami tidak mau ribut, didengarkan tetangga, tidak mau rame, ditonton orang banyak, dia ngalah. Dan dari satu kasus ngalah kepada ngalah yang berikutnya, entah untuk berapa kali, entah untuk kesekian kali, bukan ngalah, tapi benar-benar sudah kalah. Dan setelah benar-benar sudah kalah, istri yang dominan ini ambil alih sebagai kepala keluarga. Istri ini sadar atau tidak, dia bikin suaminya sebagai yang disebut dibikin kalah-kalahan. Jadi akhirnya sudah terjadi sedemikian wajar karena terlalu sering suami itu ngalah. Lama-lama kalah. Lama-lama dibuat kalah-kalahan. Dan akhirnya hampir setiap keputusan, bukan keputusan suami sebagai kepala keluarga, tapi keputusan istri yang sangat dominan. Istri yang energik, istri yang semangat. Dan karena itu berlaku sekian lama, sekian tahun, dan karena hampir semua keputusan baik, mereka anggap ya udahlah. Inilah nasib keluargaku, inilah pola keluargaku, maka tanpa sadar ada pilihan kedua atau keputusan kedua, yaitu yang jadi kepala keluarga bukannya suami. Seperti yang tertulis dalam Efesus, seperti yang tertulis dalam beberapa ayat yang lain. Efesus 5 ayat 23, beberapa ayat lain, tetapi istri yang tampil sebagai kepala. Jadi sudah ada dua yang kadang-kadang ya, mengalir aja begitu, kadang-kadang dari awal sudah sadar ada pilihan yang harus kami ambil. Artinya bagaimana Bapak Ibu? Dari sejak awal suami ini ngerti istrinya ini dominan. Dari sejak awal calon suami ini ngerti istrinya ini cerdas, keras, tegas. Dan dia tahu, mungkin kalau ditambah lagi dengan temperamental, karakter, Bapak Ibu pasti pernah dengar atau entah sudah dengar belum. Ada orang-orang kolerik, orang-orang yang melankolik. Nah, kalau suaminya sanguin, kalau suaminya flegmatik, kalem, ngalah, sabar, suka humor, dan istrinya melankolik-kolerik, secara karakter, itu suami tidak bisa menang dengan istrinya. Karena istri yang kolerik itu, istri yang melankolik itu ada di atas daripada suami yang kalem dan suka ngalah.
Jadi didukung oleh temperamen, didukung dengan karakter. Itu pilihan kedua. Tapi setelah saya menelusuri, saya bersyukur Roh Kudus tuntun saya untuk menemukan solusi atau pilihan yang ketiga. Apa itu Bapak Ibu? Di dalam bahasa Ibrani dan bahasa Aram yang terkandung juga dalam Peshitta Syria, dikatakan di situ, suami itu adalah Baal. Itu Anda pasti lebih kenal dengan dewa sesembahan bangsa-bangsa yang ada pada zaman itu. Arti Baal itu dalam bahasa Ibrani sang penguasa, sang pengatur, sang pemimpin. Tetapi dalam Peshitta Syria yang kental dengan bahasa Aram, di situ ditulis suami adalah Isha. Apa Isha itu? Isha artinya kekasih. Jadi solusi atau pilihan ketiga adalah suami tahu kalau ketetapan Tuhan, ia adalah kepala keluarga. Dia adalah sang penguasa. Dia adalah sang mengatur. Tetapi dia tidak mau memperlakukan istrinya sebagai pembantu rumah tangga atau orang yang dikuasai. Tapi dia memperlakukan istrinya sebagai sang kekasih. Isha. Dan suami ini yang sadar dirinya adalah ketetapan Tuhan kepala keluarga, tapi dia juga menghargai Alkitab bahasa Aram. Istri itu adalah kekasih. Jadi perjalanan rumah tangga, dia memperlakukan istri sebagai kekasih. Dan ini adalah solusi ketiga yang kalau saya diizinkan, pilihlah solusi yang ketiga atau pilihan ketiga ini. Jangan suami sebagai kepala, sebagai Baal yang mengatur dan menguasai. Jangan istri yang mengatur, menguasai, yang dominan karena karakter keras, karena kecerdasannya. Tetapi mari sama-sama, baik suami maupun istri itu, dia cooling down, mundur ke bawah. Lalu membuat Yesus itu naik ke atas. Seperti salah satu buku yang ditulis oleh Bapak Dr. Billy Graham. Christ the center at home. Jadikanlah Yesus kepala dan pusat dari keluargamu. Jadi pilihan ketiga yang kami sarankan adalah mari para bapak-bapak yang menjadi suami, mari para wanita yang jadi istri, kita tidak berambisi, kita tidak bersemangat, kita tidak kecewa kalau kita tidak menjadi penguasa yang mengatur. Beri kesempatan Yesus mengatur, dan di dalam Yesus ada kasih sayang, di dalam Yesus ada pengharapan, di dalam Yesus ada kesabaran, di dalam Yesus ada pengampunan. Alangkah bahagianya rumah tangga yang dibangun berdasarkan kasih dan bersandar kepada Yesus Kristus. Bagaimana Bapak Ibu? Mari saya ajak duduk kepala berdoa sambil menyerahkan Anda semua dalam tangan Tuhan. Mari Roh Kudus bimbing kami supaya kami ngerti maksud firman Allah yang disampaikan, di mana 3 pilihan atau 3 solusi, di mana pilihan ketiga adalah pilihan yang terbaik dan satu-satunya yang baik, yaitu bukan suami, bukan istri yang mengatur, yang menguasai, yang mengepalai, tapi Yesus Kristus adalah kepala gereja, sekaligus Yesus adalah kepala keluarga dan rumah tangga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dalam satu kasih
Ku